Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan, Kau berikan waktu buat kami untuk bersama-sama ibadah saat ini. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati dan kasih tidak cemburu. Lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami siap diberkati Bapa melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Musim akan selalu berganti Tuhan. Hanya kasih-Mu yang tidak akan pernah tergantikan. Kami mau bersyukur Bapa. Kami mau datang kepada-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin
diberkati Tuhan oleh firman-Mu saat ini. Tuhan, kasih Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan, seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Mari kita satu dalam doa. Kami percayakan kebenaran firman Tuhan pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ketika kita menaruh kasih setiap waktu, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi pondasi supaya kasih itu bisa kita taruh di dalam setiap waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks persahabatan dan persaudaraan, ketika kasih itu menjadi pondasi di dalamnya, maka itu bersifat kekal. Tetapi ketika persahabatan dan persaudaraan itu berpondasikan materi, maka pasti itu akan bersifat sementara. Itu sebabnya kita perlu bersemangat untuk membangun persahabatan persaudaraan yang sehat satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memondasikan persahabatan persaudaraan kita itu dengan kasih Tuhan. Karena hanya kasih Tuhanlah yang kekal adanya. Dan yang kedua, kita punya kemauan yang kuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam segala hal. Memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama secara rohani, semakin serupa dengan karakter Kristus. Bersepakat untuk memiliki pikiran yang benar dan perbuatan yang baik, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terus belajar untuk saling mengenal dan saling menghargai, saling melengkapi, dan saling memberkati satu dengan yang lain. Berkomunikasi secara asertif, ada kejujuran di sana, ada ketegasan di sana, namun tetap menghargai hak dan perasaan orang lain untuk saling membangun satu dengan yang lain. Bagaimana dengan penuh integritas untuk bisa saling percaya satu dengan yang lain. Dengan 7 pilar itu akan membawa kita, akan menolong kita untuk kita bisa bersemangat membangun persahabatan, persaudaraan yang sehat satu dengan yang lain. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Amsal 17 ayat 17, ada 2 ciri bagaimana menaruh kasih setiap waktu. Yang pertama adalah setia. Ketika kita setia, itu artinya kokoh, itu artinya kuat, tidak mudah diombang-ambingkan, mampu bertahan dalam segala keadaan. Jadi ketika kita setia dalam persahabatan, persaudaraan, maka kita mampu bertahan dalam segala keadaan. Kita akan konsisten, baik itu di depan maupun di belakang. Kita bisa percaya dan kita bisa saling mempercayai dalam hal kecil maupun hal yang besar. Dan ciri yang kedua, bagaimana kita mampu menaruh kasih setiap waktu adalah semangat untuk rela berkorban. Dan ini dapat kita contoh, dapat kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang setia, yang berkorban untuk saudara dan saya. Sikap rela berkorban ini adalah siap untuk menjadi pendengar dan penolong. Sikap rela mengorbankan kepentingan, kebahagiaan pribadi demi kesejahteraan sesama kita. Dan sukacita melihat saudara kita diberkati, sukacita melihat saudara kita dipulihkan, sukacita melihat saudara kita disembuhkan di dalam kehidupannya, meskipun kita harus berjerih payah untuk mengupayakannya.
Jadi itulah dua ciri bagaimana saudara dan saya dapat menaruh kasih setiap waktu. Injil Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Selalu yang ada dalam pikiran Yesus adalah memikirkan yang terbaik untuk domba-dombanya. Ketika kita mendasarkan persahabatan persaudaraan kita dengan kesetiaan dan rela berkorban, maka kita selalu berusaha untuk mengupayakan yang terbaik bagi sesama kita. Pengorbanan yang terbesar yang sudah kita terima dari Yesus Kristus memotivasi kita untuk kita dapat menaruh kasih setiap waktu demi orang lain. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini. Kami boleh menyelesaikannya, kami boleh diberkati dengan pujian, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Dan kami menyerahkan Rumah Sakit Baptis Batu ini kepadamu. Kiranya semakin hari boleh semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat setiap pelanggan yang Tuhan percayakan. Dan kiranya Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami memiliki persahabatan persaudaraan yang sehat satu dengan yang lain. Sehingga melalui semuanya itu, melalui kami dipakai oleh Engkau untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sepanjang hari ini kami percayakan kepada Engkau dalam kerja karya pelayanan kami. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.